Ya, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di saya, channel Mas Afid. Kali ini saya cerita ya, bukan menggurui, bukan memberikan tutorial, tapi saya cerita tentang pengalaman saya pribadi adanya reuse konten. Reuse konten ini akan berdampak kepada siapapun, baik pemula maupun yang sudah besar, dengan adanya pencabutan monetisasi kalau Anda melanggar aturan ini. Seperti apa reuse konten itu? Simak terus baik-baik ya. Reuse konten ini adalah konten yang berulang, konten yang digunakan ulang. Jadi ada ada pengalaman pribadi saya. Jadi reuse konten adalah konten yang digunakan ulang, baik itu dari video orang lain ataupun video kita sendiri. Ini pengertian pertama. Pengertian kedua adalah konten yang digunakan secara berulang. Nah, ini yang saya pahami. Padahal pengalaman saya pribadi, saya tidak pernah membuat video atau tidak pernah menggunakan video orang lain di dalam YouTube saya. Tetapi pengertian yang kedua tadi, yaitu konten yang berulang ini yang terdampak bagi saya. Nah, ada beberapa kriteria konten reuse konten ini. Yaitu konten yang tidak ada narasinya atau bisu ya, atau konten yang berulang, atau konten yang menggunakan orang lain kemudian digunakan di channel kita tanpa ada tambahan apapun. Jadi ini bisa digunakan bisa masuk kategori reuse konten. Nah, reuse konten ini sangat berdampak dengan pencabutan monetisasi, dan ini akan sangat membuat kita down, membuat kita pusing, siapapun lah ya, baik pemula maupun yang sudah besar. Nah, pengalaman saya punya 4 channel, yang 4 channel ini saya tidak pernah menggunakan video orang lain, tetapi kena kategori reuse konten. Yaitu pengalamannya adalah saya hanya menggunakan klip satu, kemudian saya tumpuk lagi klip satu, dan begitu berulang terus. Jadi saya menggunakan klip di mana klip yang terus berulang dan tanpa narasi, saya hanya kasih musik saja, itu kena kategori reuse konten. Sehingga saya mulai berbenah, itu harus menggunakan narasi dan segala macamnya ya. Walaupun saat ini Anda mempunyai konten yang sama tetapi belum masuk ke kategori reuse konten, tapi siap-siap kalau Anda menggunakan reuse konten, kategori reuse konten ini, siap-siap saja, walaupun sebesar apapun subscriber Anda akan kena dampaknya, yaitu dicabut monetisasi. Jadi jangan sampai Anda itu kena ke dalam Anda, maksudnya Anda kena itu. Kita sudah punya 4 channel ini sudah monetisasi semua, tetapi 4 channel ini dicabut, dan alhamdulillah yang 2 sudah bisa monetisasi lagi, yang 2 ini belum. Karena kemarin yang satu kita mengajukan ulang tapi ditolak lagi karena dengan alasan yang sama, yaitu reuse konten. Yang satu ini baru kena kemarin. Jadi sebenarnya saya tidak pernah menggunakan video orang lain. Saya pakai kamera ini, yaitu kamera yang saya buat syuting seperti ini. Tetapi saya gunakan video saya itu agak lebih panjang, sehingga saya ulang-ulang begitu. Jadi saya tumpuk misalnya 1 menit menjadi 5 menit, maka ya ada 5 kali pengulangan. Nah, ini yang disebut konten yang berulang, dan ini tidak boleh dipakai di YouTube kita, kecuali kalau ada narasi ya. Nah, kebetulan saya hanya kasih musik saja, selesai, dan itu tidak boleh. Oke? Jadi teman-teman, kalau teman-teman yang merasa begitu seperti saya, silakan dihapus teman-teman. Walaupun video yang sudah dihapus itu akan mengurangi jam tayang,
ya. Tapi tidak masalah daripada Anda kena reuse konten, kena pelanggaran ini, dan akan dicabut oleh YouTube monetisasi Anda. Oke teman-teman ya, jadi ini pengalaman pribadi saya. Sebelum saya jauh lagi menjelaskan tentang apa itu prosentase video, kemudian dan lain sebagainya tentang YouTube, ini yang perlu kita pahami, reuse konten ini punya beberapa kategori, yaitu yang pertama adalah konten yang berulang, konten yang digunakan berulang, yaitu konten yang walaupun milik kita pribadi, tapi kalau digunakan ulang itu juga akan kena dampaknya. Yang kedua, konten yang tanpa narasi, tanpa ada tambahan apapun, tanpa ada nilai value apapun. Ya, walaupun kita punya video orang lain misalnya, kemudian kita gunakan tambahan-tambahan dan kita kasih nilai-nilai dan sebagainya, itu mungkin bisa. Tapi itu pun nggak akan lama. Kalau misalnya Anda tidak pandai-pandai menggunakan atau istilahnya memanfaatkan sesuatu dalam video itu, tidak memberikan nilai value dalam video itu, dan akan dicap ya reuse konten karena itu video orang lain. Video original pun kalau kita hanya mengulang-ulang saja, ini yang saya alami. Saya sudah menggunakan video original tapi berulang gitu kan, artinya saya sudah shoot 5 menit, kemudian saya jadikan 1 jam misalnya, maka ada video itu yang berulang 5 menit, 5 menit, 5 menit dan seterusnya sampai 1 jam, dan itu tidak diperbolehkan kalau tidak ada narasi. Oleh karena itu teman-teman, ini kita harus berhati-hati karena ini sudah diatur, sudah digunakan, sudah diketatkan atau sudah dilaksanakan oleh aturan YouTube mulai beberapa bulan kemarin. Di Oktober ini semuanya diperketat. Siapapun yang memiliki hal semacam ini akan kena dampaknya, yaitu reuse konten. Ya. Jadi teman-teman silakan browsing di internet apa itu reuse konten, tapi yang jelas reuse konten ini sangat membuat kita down, karena setelah kita kena reuse konten maka kita dikasih waktu 1 bulan untuk memperbaiki, dan itu hanya kasih alasan reuse konten saja, tidak mana itu tidak, tapi kita harus berpikir mana saja yang video-video itu melanggar walaupun tidak berhubungan dengan copyright, ya seperti itu ya teman-teman. Nah pertanyaannya adalah, musik orang lain ataupun musik sendiri jika digunakan berulang itu juga akan kena dampaknya. Oleh karena itu teman-teman, janganlah membuat video orang lain di YouTube Anda, tapi buatlah original mungkin dan buatlah dengan narasi. Ya, ada narasi. Jadi ada orangnya, ada orang ngomongnya. Kalau bisa ya Anda video Anda sendiri seperti itu. Ya, jadi nanti akan bisa diterima oleh YouTube. Oke teman-teman, itulah dari saya tentang pengalaman pribadi saya yang walaupun kedepannya mungkin ya kurang maksimal lah ya, tapi yang jelas saya berharap YouTube ini juga akan kembali ramah kepada saya agar kita bisa bersama-sama tumbuh berkembang ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.